Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maslina Dwi Fortunale dari kelas 12 IPA 2 SMA Kasyura di Karaendi. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman di rumah masing-masing. Di sini saya memilih pertumbuhan kacang tanah dan juga jagung. Terima kasih. Kick. Kick. Nampak berbeda karena memang di setiap gelasnya diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Ada yang diberikan air seperti pada gelas C dan A, ada yang tidak diberi air seperti pada gelas B, dan juga ada yang diletakkan di tempat yang terang dan ada yang tidak diletakkan di tempat yang terang. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman diantaranya nutrisi. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Yang kedua, cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya matahari ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga, air dan kelembaban. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tentunya tidak dapat bertahan hidup. Yang keempat, ada suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kelima, ada tanah. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan air. Dapat disimpulkan bahwa jagung termasuk dalam tipe perkecambahan hipogeal, di mana perkecambahan yang kotiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Sedangkan kacang tanah termasuk dalam tipe perkecambahan epigeal, yaitu perkecambahan yang kotiledonnya akan naik ke atas permukaan tanah. Nah, perkecambahan epigeal ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, khususnya kacang-kacangan. Pemanjangan batang tanaman yang tumbuh di tempat yang gelap adalah akibat fotomorfogenesis yang dikenal sebagai etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan tanaman yang cepat di tempat gelap karena kurangnya cahaya, namun tanaman itu pucat karena kekurangan klorofil, batang tipis, rapuh, dan berdaun kecil. Jadi, adanya pemanjangan sel-sel batang yang berlebihan akibat adanya ketidaknormal tingginya kandungan auksin dan etilen yang merupakan hormon-hormon pengatur pertumbuhan tanaman.
Cahaya juga mempengaruhi pembentukan bermacam-macam hormon pertumbuhan dalam sel tanaman yang tumbuh di tempat yang terang. Kandungan hormon yang rendah menyebabkan sel-sel berkurang panjangnya, sehingga tanaman yang ditumbuhkan di tempat yang terang mempunyai batang pendek dan tebal dibandingkan dengan batang yang ditumbuhkan di tempat gelap.